Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang rancangan teknis dari aplikasi kelompok kami, yaitu aplikasi jual beli barang bekas elektronik atau yang bernama e-waste shop. Ini adalah daftar anggota kelompok kami. Pertama Siti Khadiah Saris, yang kedua Aufa Rafiki, Arya Irzan Ramadhani, Rizky, dan nama keduanya, limbah elektronik adalah peralatan elektronik yang sudah tidak dapat digunakan lagi, tidak terpakai, atau tidak diminati lagi, sehingga menjadi barang bekas dan perlu dibuang, terkadang baik dalam keadaan utuh maupun tidak. Untuk menjadikan barang bekas tersebut menjadi bermanfaat, itulah alasan kelompok kami menciptakan aplikasi ini. Inilah temuan dari proyek kami atau dari tahap proyek kami saat ini. Yang pertama, use case diagram, activity diagram, deployment diagram, komponen diagram, package diagram, dan class diagram. Sebenarnya untuk materi use case diagram akan dijelaskan oleh Siti Khadijah Saris. Pada Siti dipersilakan. Sebelumnya terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Yang pertama ada user penjual. Use case penjualnya itu dia bisa melakukan registrasi, login, menu, dan profil. Untuk diregistrasi, dia ada asset untuk help or registration. Habis itu ada login. Habis itu di menu ada asset untuk tambah barang dan juga untuk ubah barang. Terus untuk di profil ada asset untuk ubah data profil. Untuk user pembeli, pembeli bisa melakukan register, terus ada help on register juga assetnya. Lalu ada login, ada menu shop, untuk assetnya ada checkout dan juga komentar, dan untuk include di checkout ada halaman perhitungan dan juga halaman pembayaran. Untuk di profil sendiri ada asset ubah data profil. Baik, terima kasih dari Kak Siti telah menjelaskan materi tentang sketch diagram. Selanjutnya untuk materi activity diagram akan dijelaskan oleh Ajibul Rizky. Oleh Ajibul dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Alfa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang aktiviti diagram. Lanjut slide-nya. Jadi untuk aktiviti diagram ini kami memiliki dua user. Yang pertama ada user penjual dan yang kedua ada user pembeli. Nah, di user penjual ini itu ada activity diagram untuk register. Jadi untuk register ini yang pertama dia masuk ke halaman register. Kemudian dia akan memasukkan semua data yang diminta seperti nama depan, nama belakang, email, password, dan ulangi password ataupun data-data lainnya yang diperlukan. Kemudian dia menekan tombol daftar. Kemudian setelah menekan tombol daftar, data tersebut akan ditambahkan ke database yang ada di server. Kemudian user penjual ini akan menuju ke halaman login untuk melakukan login. Kemudian proses register ini selesai. Dan kemudian dilanjutkan kepada proses login. Di mana proses login ini yang pertama dia akan menampilkan halaman login. Kemudian user akan memasukkan username dan password. Dan di sini ada percabangan. Jadi jika misalnya username dan atau password yang dimasukkan salah, maka dia akan kembali akan menampilkan halaman login yang mana di sini user akan diminta memasukkan username dan password kembali. Nah, jika password dan username-nya yang dimasukkan itu benar, maka dia akan langsung menuju kepada homepage. Jadi untuk proses login pun selesai. Lanjut.
Kemudian ada untuk activity diagram untuk menu toko. Jadi di sini um, mulanya akan menampilkan halaman menu toko. Jadi uh, selanjutnya ada percabangan lagi. Jadi user bisa langsung ke halaman menu toko ataupun user penjual bisa mengubah menu yang ada di halaman menu ataupun menambah menu yang ada pada halaman menu. Jadi uh, jika user penjual ingin menambah menu, maka dia akan uh, activity diagramnya akan ke sebelah kiri. Jadi akan masuk ke tekan tombol tambah, kemudian user penjual akan diminta untuk memasukkan data informasi barang baru. Kemudian user penjual menekan tombol selesai dan dia akan kembali ke halaman menu toko. Kemudian jika user penjual ingin ingin mengubah barang, belum belum sebelum. Kemudian jika user penjual ingin mengubah barang, maka dia akan menekan tombol ubah. Nah, setelah menekan tombol ubah, maka user penjual akan diminta untuk memasukkan data barang yang akan diubah. Kemudian selanjutnya user penjual menekan tombol selesai dan akan kembali ke halaman menu toko. Kemudian untuk menu profile. Jadi mulainya dia akan masuk dahulu ke halaman profile. Jadi di sini ada percabangan. Jadi kalau misalnya user tidak mengubah profile, maka dia akan langsung ke menu homepage. Jadi kalau misalnya user ingin mengubah profile, maka dia akan masuk ke menu masukkan data pada tempat yang mau diubah. Jadi kalau misalnya user penjual ingin mengubah nama toko dan lain-lain, dia akan diminta memasukkan data dari nama toko yang akan diubah. Kemudian user penjual akan menekan tombol selesai dan setelah menekan tombol selesai, maka user penjual akan uh, kembali menampilkan halaman profile. Kemudian akan kembali ke homepage. Lanjut. Untuk user pembeli, register dan loginnya itu sama seperti user penjual. Lanjut. Nah, kemudian untuk user pembeli itu ada dua lagi, yaitu activity diagram untuk menu shop dan halaman profile. Jadi untuk menu shop itu pertama user akan masuk ke halaman shop. Kemudian di sini ada percabangan. Jadi kalau misalnya user pembeli ingin melakukan check out, dia akan ke sebelah kiri dan jika user pembeli ingin melihat komentar, maka dia akan ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya user pembeli ingin check out, jadi dia akan menekan tombol check out, kemudian dia akan menuju ke halaman total harga barang uh, yang ingin dibeli, dan akan menuju ke halaman pembayaran untuk melakukan proses pembayaran. Dan setelah melakukan proses pembayaran, dia akan langsung kembali ke halaman shop, di mana proses dari menu shop ini selesai. Kemudian untuk halaman profile itu sama seperti user penjual, yang mana jika dia ingin mengubah data, dia akan ke sebelah kanan dan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan ke sebelah kiri. Mungkin penjelasan dari saya hanya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya deployment diagram dan komponen diagram akan dijelaskan oleh Alia Irzan. Kepada Alia Irzan disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram. Di sini pada diagram deployment ini terdapat beberapa komponen. Pertama itu ada di client server itu ada Flutter. Flutter ini berfungsi untuk sebagai pembuatan aplikasi untuk pengkodingannya dan sebagainya. Lalu di sini ada application server, ada API. API sendiri adalah application programming interface. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara klien dengan server. Yang ketiga itu ada database server menggunakan MySQL. Ini untuk sebagai database pada aplikasi. Untuk alur sendiri itu jika klien meminta suatu data, maka akan diteruskan ke application server ini. Lalu application server ini akan terhubung dengan database server dan meminta data yang diminta oleh klien tadi. Lalu data tadi akan dibawa lagi ke application server dan diteruskan lagi ke client server. Lanjut. Berikutnya ini ada komponen diagram. Komponen diagram ini merupakan komponen utama yang ada pada aplikasi. Di sini terdapat dua node, itu ada front end dan back end. Di dalam front end itu sendiri ada komponen mobile app user pembeli dan mobile app user penjual. Di sini untuk alurnya itu ada komponen dari user pembeli itu ada lihat produk, lalu order, payment, dan ini REST client. Untuk sedangkan user penjual itu ada lihat orderan, konfirmasi orderan, terima pembayaran, dan REST client. Sedangkan untuk yang di back end itu ada database dengan entity pembeli dan entity penjual, lalu ada server. Sini ada RESTful API pembeli, RESTful API penjual, dan controller. Untuk alur itu, jika kedua user ini meminta suatu data ke database, maka ini akan diteruskan oleh REST client yang ada pada mobile app user masing-masing user. REST client ini berfungsi untuk meneruskan atau meminta merequest ke data ke REST server. Lalu di REST server ini ada controller yang diteruskan oleh RESTful tadi di controller ini akan meminta data ke database dan mengembalikannya dan meneruskan lagi ke user masing-masing user. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Andi Irzan. Selanjutnya yaitu package diagram. Jadi package yang digunakan dalam aplikasi ini ada 5, yaitu package toko, transaksi, pengguna, database, dan tampilan. Jadi package ini digunakan untuk memudahkan desainer atau programmer dalam merancang atau membuat aplikasi. Jadi yang berkenaan dengan toko akan dimasukkan ke dalam package toko, contohnya stok. Yang berkenaan dengan transaksi, contohnya penjualan dan pembelian, akan dimasukkan ke dalam package. Kode-kodenya itu akan dimasukkan ke dalam package transaksi. Pengguna misalnya terkait informasi pembeli, informasi penjual, data-data pribadinya atau data-data yang dibutuhkan dalam aplikasi akan disimpan dan dikode di dalam package pengguna. Sebenarnya untuk kode-kode database akan dimasukkan ke dalam database, package dari database, dan yang terakhir untuk tampilan yang ada di dalam aplikasi, contohnya homepage, login page, sign in page, shop page, dan profile page akan dimasukkan ke dalam package tampilan agar semuanya lebih rapi. Selanjutnya ada kelas diagram. Jadi karena sekarang aplikasi berbasis OOP, di dalam pengkodeannya lebih baik digunakan kelas-kelas. Jadi ada beberapa kelas yang digunakan di dalam aplikasi ini, yaitu kelas user, customers, seller, barang elektronik, elektronik kategori, elektronik merek, pemesanan, dan pemesanan detail. Oke, sekian
dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.